Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh murid-murid kelas 12 SMK Pelita Husada. Kita kembali di pertemuan keempat untuk mata pelajaran mikrobiologi kesehatan. Dan ini merupakan pertemuan setelah kita melaksanakan praktikum kemarin, di mana praktikum yang pertama kita sudah berhasil membuat media agar perbenihan, baik yang di plet cawan Petri dan juga yang dalam bentuk agar tabung miring ya. Dan kemarin sudah kalian simpan semuanya di kulkas. Nanti coba dilihat apakah media agarnya masih steril atau ditumbuhi dengan mikroorganisme lain. Karena kan kemarin kita tidak sempat autoclave ya untuk medianya, dan kita hanya cuma memastikan kita bisa tidak membuat media agar. Jadi nanti silakan dicek apakah medianya di kulkas yang disimpan masih bersih tanpa ada pertumbuhan dari jamur ataupun dari bakteri yang mengkontaminasi dari media agar. Baik semuanya, di pertemuan yang keempat kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang membahas tentang step selanjutnya setelah seorang TLM membuat media agar perbenihan. Jadi step selanjutnya itu nanti kita akan menanam bakterinya ke dalam media agar. Jadi setelah kita sudah buat media agar, setelah sampelnya sudah kita miliki, maka selanjutnya adalah menanam sampel ke media agar yang sudah kita buat atau media cair yang sudah kita buat. Nah, nanti ada beberapa teknik yang akan kita bahas. Namun sebelum masuk lebih dalam ke dalam teknik inokulasi dan pengertian inokulasi secara mendasar, saya mau ajak murid-murid semuanya membedakan dulu, karena nanti ke depan akan ada istilah ini yang mirip-mirip tapi maknanya berbeda. Jadi ini saya sudah membuat tabel tentang beberapa hal yang akan sering kita bicarakan selama pembelajaran mikrobiologi kesehatan di kelas 12 ya. Dan ini secara tulisan mirip-mirip pelafalannya, jadi bisa membuat kita jadi salah kalau misalnya kita tidak paham maknanya. Yang pertama, ini kita mau belajar inokulasi ya. Jadi inokulasi ini adalah memindahkan bakteri dari tempat atau sumber asalnya ke medium yang baru. Jadi kalau misalnya begini ya, ini misal ya. Kemarin kalian sudah buat media agar di cawan Petri. Nah, setelah itu kalian nanti punya sampel. Oke, misalnya sampelnya adalah feses atau hapusan luka gitu ya misalnya. Nah, nanti kalian akan memindahkan dari sampel ke dalam media agar dengan cara inokulasi. Tekniknya nanti banyak ya. Jadi inokulasi adalah memindahkan bakteri dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru. Jadi dari sampel masuk ke media. Nah, ada juga yang pelafalannya hampir mirip, yaitu sterilisasi. Nah, ini kemarin sudah ya di materi sebelum praktikum pertemuan ketiga. Jadi sterilisasi itu beda dengan inokulasi. Jadi sterilisasi itu adalah kita sebagai TLM mengupayakan agar kondisi tempat kita bekerja, bahan yang kita pakai, peralatan yang kita pakai itu tidak ada kontaminan. Jadi kita mengupayakan kondisi untuk meminimalisir adanya kontaminasi dengan berbagai macam teknik kemarin. Ada sterilisasi kering dengan menggunakan oven, ada juga dengan sterilisasi basah dengan menggunakan autoclave. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan sterilisasi dengan teknik pembakaran dan juga penyinaran. Nah, jadi ini berbeda ya. Inokulasi ini memindahkan sampel atau menanam sampel dari suatu tempat atau sumbernya ke medium yang baru. Misalnya ini media agar yang kita udah buat, kita punya sampel, besok kita masukin ke dalam media agarnya, itu inokulasi. Nah, kalau sterilisasi adalah cara kita untuk menjaga adanya kontaminasi supaya tidak terjadi dalam pekerjaan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir yang mirip-mirip juga adalah isolasi. Nah, jadi kita juga jangan sampai salah memaknai. Jadi isolasi ini adalah proses memisahkan satu jenis mikroba ya dari sekian banyak mikroba, dari campuran bermacam-macam mikroba. Oke, maksudnya begini. Seandainya kita gambarkan lagi ya. Kita punya wadah, isinya di sini feses. Oke.
atau sampel ya. Misalnya sampelnya feses. Nah, kita nanti mau periksa bahwa di sampel feses ini penyebab mencret-mencretnya si pasien A apa gitu. Maka nanti kita tidak bisa tiba-tiba langsung mengambil sampel feses sebagai bahan yang langsung diinokulasi atau ditanam ke media spesifik gitu. Misalnya dokternya memperkirakan bahwa pasien ini nanti mencret-mencretnya sesuai gejala yang ditimbulkan itu arahnya ke mencret-mencret yang disebabkan oleh salmonella. Oke, salmonella berarti tipoid gitu, mencretnya gara-gara tipes, gara-gara salmonella. Nah, dari situ berarti nanti TLM akan menggunakan beberapa media perbenihan yang sifatnya mengisolasi. Jadi nanti misalnya ini arahnya ke salmonella ya. Nah, nanti kita nanamnya nggak ke media terserah atau media yang universal kayak yang kemarin kita buat, tapi kita nanamnya ke suatu media yang punya sifat isolasi. Oke, misalnya adalah untuk salmonella kita bisa pakai SSA, Salmonella Shigella agar. Jadi nanti kita akan mencari salmonellanya saja. Dan selain salmonella dan Shigella, maka maka bakterinya akan ditahan laju pertumbuhannya dan dimatikan. Nah, oleh karena itu, isolasi itu adalah proses memisahkan satu jenis bakteri yang kita inginkan dengan berbagai macam jenis mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Karena apa yang ingin kita tahu bahwa sampel feses itu pastinya punya jutaan bakteri. Sedangkan kita mau cari salmonella, mau nggak mau ya berarti kita pakai jenis media yang melakukan isolasi atau media yang bisa kita pakai untuk mengeliminasi jenis mikroba yang lain. Nah, ini adalah 3 istilah yang mirip-mirip. Jadi harapannya nanti siswa-siswi semuanya harus benar-benar paham 3 hal ini, jangan ketukar-tukar. Jadi kalau inokulasi itu adalah memindahkan atau menanam bakteri ke dalam media perbenihan atau sumber yang lain, medium yang lain. Kalau sterilisasi itu adalah cara atau upaya yang kita lakukan untuk menjaga supaya media kita atau tempat kerja kita atau alat-alat kita itu tidak ada mikroorganisme kontaminan. Tekniknya banyak ya, ada sterilisasi kering, ada sterilisasi basah, ada dengan teknik penyinaran, ada juga menggunakan teknik kimia. Nah, itu sterilisasi. Nah, kalau isolasi beda lagi. Isolasi ini kita menanam atau kita memindahkan bakteri, memisahkannya dari bakteri-bakteri yang banyak lainnya dengan harapan maka nanti kita menemukan bakteri yang kita inginkan. Jadi ini membutuhkan media-media khusus yang punya sifat mengisolasi media tertentu, mengisolasi bakteri tertentu maksud saya, sehingga bakteri yang lain tidak tumbuh. Kemarin kan kita juga tahu ya, ada media universal, ada media selektif. Nah ya, nanti biasanya isolasi ini adalah media selektif. Jadi dia menseleksi bakterinya untuk yang ditumbuhkan adalah bakteri yang diinginkan saja. Misalnya ini yang tadi saya berikan contoh, kita dapat sampel feses dari seorang pasien yang mencret-mencret gitu. Lalu arah dari dokter berdasarkan anamnesa yang dilakukan dari gejala, lalu setelah itu tekstur sampel dan segala macamnya, maka dokter mengarahkan sepertinya ini salmonella penyebab penyakitnya begitu, mencret-mencretnya. Nah, maka nanti seorang TLM harus melakukan teknik isolasi dengan menggunakan media selektif yang namanya SSA, yaitu Salmonella Shigella agar, sehingga nanti yang hanya bisa tumbuh itu ya salmonella dan shigellanya saja, tapi bakteri lainnya yang ada di feses seperti E. coli dan lainnya itu ditekan laju pertumbuhannya dan dimatikan. Nah, ini 3 hal ini kita harus bisa membedakan ya semuanya. Jadi jangan sampai nanti begitu ada pertanyaan misalnya apa itu inokulasi gitu, kalian menjawabnya
malah sterilisasi gitu. Apa itu sterilisasi? Kalian tidak mengerti malah menjawabnya inokulasi. Jadi ini 3 hal ini sangat berbeda ya. Namun karena pelafalannya hampir mirip-mirip dan kecenderungan kita jadi tertukar itu jadi banyak ya, terutama ini inokulasi dan isolasi. Jadi ada perbedaannya. Oke, kita hapus dulu papan tulisnya. Oke, baik. Jadi nanti kan kalian akan menanam bakteri nih ke dalam media yang kemarin kalian sudah buat. Nah, sebelum proses menanam, maka ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Salah satu contohnya tadi kita melaksanakan sterilisasi. Nah, di dalam bekerja melakukan proses inokulasi itu, kita harus mengondisikan dulu yang pertama itu adalah mengondisikan yang namanya ruangannya ya. Jadi kita menyiapkan ruangannya supaya udara, lalu setelah itu meja kerja, tempat kita bekerja itu seminimalisir mungkin kita hilangkan potensi kontaminannya gitu. Jadi kita harus siapkan ruangannya dulu. Kita bisa melakukan yang paling pertama paling awal ini ya. Jadi ruangan mikrobiologi itu harusnya ada UV light atau sinar lampu UV. Oke. Jadi sinar lampu UV ini harus disesuaikan dengan lebar laboratoriumnya, dan sebelum kita bekerja di besok harinya, maka seharusnya kita melakukan penyinaran dahulu. Tujuannya apa ya? Itu tadi kemarin kita bahas tentang teknik sterilisasi. Salah satu teknik sterilisasi itu melakukan penyinaran dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan lampu UV. Nah, ini bisa kita gunakan biasanya menggunakan kurang lebih ada 12 jam ya penyinaran. Jadi misalnya kalian besoknya mau bekerja itu harusnya di laboratorium mikrobiologi klinik ada lampu UV. Ini saya tunjukkan contoh yang ada di lab ini ya. Jadi di sini ada lampu yang biasa. Nah, di sampingnya itu ada lampu UV. Ini saya coba hidupkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi lampu UV itu harusnya dihidupkan dulu untuk memastikan ruangan yang kita gunakan sebagai ruang kerja kita itu setidaknya telah tersterilisasi dengan teknik penyinaran. Oke. Tapi kalau misalnya kita melakukan UV, kita jangan ada di dalam ruangannya itu gitu. Kita usahakan untuk keluar dari ruangan gitu. Kalau bisa makanya malam harinya saat kita akan melaksanakan besoknya akan melaksanakan pekerjaan, maka kita melakukan penyinaran dengan ruangan kita. Nah, itu adalah teknik persiapan ruangannya sebelum melakukan inokulasi di besok harinya. Jadi di UV dulu 12 jam. Tapi kan di laboratorium kita mungkin tidak ada, jadi seenggaknya kita tahu saja bahwa di lab mikroklinik kontaminan di udaranya itu luar biasa biasanya. Jadi harus di UV dulu untuk memastikan bahwa ruangan kerja kita itu setidaknya sudah disterilisasi, meminimalisir kontaminasi. Waktunya 12 jam. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita menyiapkan ruangan dengan melakukan UV, seperti biasa kita mendesinfeksi ya tempat kerja atau meja kerjanya. Ya, jadi meja kerjanya kita desinfeksi dulu dengan alkohol 70%, memastikan untuk membersihkan meja kerja kita. Lalu setelah itu nanti proses inokulasi dilakukan pada bisa disebut sebagai biosafety cabinet atau BSC ya, atau kalau tidak punya BSC kita bisa pakai lemari kaca. Oke.
Oke, nah itu di apa namanya, di sekolah kita ada lemari kaca tuh yang bentuknya kayak di atas meja kerja itu kan ada yang kayak kaca. Nah di dalam lemari itu seharusnya kita nanti melakukan proses inokulasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat kita membuka tutup media agar itu ya kondisi apa namanya udara tidak mengkontaminan dari media agar kita. Jadi nanti kita melaksanakannya di dalam situ. Supaya apa ya? Supaya meminimalisir kontaminasi tadi. Jadi kita pastikan lemari kacanya bersih dan juga tidak ada aliran angin yang berlalu lalang. Atau yang kalau bagus lagi yang kita pakai di sini, kita pakai biosafety cabinet, di mana biosafety cabinet ini memang sudah canggih. Jadi nanti kondisi yang terjadi perputaran udaranya itu hanya ada di dalam biosafety cabinetnya saja. Tapi lemari kaca juga sudah cukup kok. Yang penting kita pastikan bersih. Nah ini adalah langkah kerjanya untuk persiapan inokulasi yang harus kita lakukan. Apakah ini ada di lab kita? Ya, yang ada harus diupayakan, yang belum ada ya semoga nanti kita bisa men-upgrade laboratorium kita. Dan setidaknya ketika nanti anak-anak semuanya sedang praktik kerja lapangan atau prakerin, nah itu di situ sudah mengerti bahwa ini adalah hal yang harus di-prepare ketika kita harus melakukan penanaman pada media perbenihan. Oke, saya hapus dulu papan tulisnya. Baik, setelah kita menyiapkan ruangan, baru setelah itu kita akan mulai bekerja dengan sampelnya atau spesimennya ke teknik inokulasi yang akan kita kerjakan. Nah, kita ulangi lagi ya sebentar untuk pengertian dari inokulasi itu sendiri. Jadi inokulasi adalah memindahkan bakteri dari tempat atau sumber asalnya ke media yang baru. Jadi kita mau memindahkan sampel yang sebelumnya dikasih oleh dokter, yang sebelumnya dikasih oleh perawat, dari ruang perawatan pasien misalnya, atau dari pasien yang mengantarkan langsung ke laboratorium kita, dipindahkan ke medium perbenihan, ke media yang sudah kita siapkan gitu ya. Jadi nanti bahan yang kita siapkan tentu adalah medianya yang sudah dibuat. Seperti kemarin contohnya kita sudah praktek pembuatan media. Nah itu media yang kita siapkan. Itu kan kalau kemarin ada media apa namanya, agar plate, cawan Petri, dan media agar tabung dengan media agar tabung yang miring. Nah setelah itu sampel dan spesimennya jangan lupa juga kita siapkan. Nah untuk proses inokulasi ini kita memerlukan alat yang sangat penting, yaitu namanya OSE. Sudah tahu semua pastinya ya, karena OSE ini lazim dipakai untuk proses pengambilan sampel biasanya. Pada saat kita ngambil sampel dahak buat di apa namanya slide objek gelas, itu kita pakai OSE. Nah OSE itu kan jenisnya macam-macam ya. Yang terbaik adalah OSE dari platina atau OSE yang terbuat dari besi kawat. Nah setelah itu kita harus tahu juga ada beberapa macam jenis ya. Ini saya gambarkan untuk OSE. Yang pertama ada OSE lancip, lalu yang kedua ada OSE bulat. Nah yang sering kalian temui di laboratorium kalian tentunya adalah OSE bulat yang seperti ini ya, yang kalian panaskan di atas nyala api biasanya adalah OSE bulat. Tapi sesungguhnya ada juga yang kita butuhkan, yaitu OSE lancip, di mana ujungnya memang lancip dan ini punya fungsi tertentu dalam apa namanya proses inokulasi nantinya. Jadi kita nggak hanya membutuhkan yang seperti ini, tapi kita juga membutuhkan OSE lancip yang seperti ini. Fungsinya untuk apa nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, alat ini harus disiapkan dengan baik dan pada saat pekerjaan nanti sudah siap pakai di meja kerja kita gitu. Jadi jangan sampai kita mau bekerja ternyata OSE-nya masih ada di mana, lampu spiritusnya masih ada di mana. Nah, itu harus kita siapkan dengan baik. Nah, oh ya, satu catatan lagi supaya nggak lupa. Jadi media yang sudah kita buat ini ya, media agar ini seharusnya bukan media yang baru dibuat langsung pakai gitu ya. Jadi masih hangat-hangat, jadi agar tiba-tiba dipakai, jangan seperti itu. Jadi pastikan media yang sudah dibuat ini kondisinya sudah dingin. Jadi dia sudah sempat disimpan
di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Ya. Jadi jangan kayak kemarin baru bikin, terus setelah itu baru jadi agar tiba-tiba langsung kita tanam. Nah, itu tidak mengoptimalkan pertumbuhan bakteri, justru malah nanti ada resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi seperti media agarnya sobek atau karena konsistensinya belum bagus, pada akhirnya pertumbuhan juga dari bakterinya terganggu. Jadi pastikan dulu nanti media yang sudah kita buat seperti kemarin ya, disimpan dulu di dalam kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, nanti di situ besok harinya baru kita pakai begitu. Makanya seperti Bapak ceritakan kemarin saat praktikum, untuk praktik bakteri itu bisa memakan waktu hingga 1 minggu sebenarnya. Karena itu proses persiapan yang panjang, peralatan dan bahan yang dipakai banyak. Setelah itu yang diidentifikasi bakterinya juga jumlahnya jutaan, sehingga nanti kita butuh ketelitian, kefokusan yang pada akhirnya bisa kita pastikan bahwa hasil diagnosanya itu benar. Jadi ini ya catatannya ya, ada jenis ose bulat, ada jenis ose lancip. Kita pakainya yang mana nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat proses inokulasi atau menanam bakteri. Oke, saya hapus dulu papan tulisnya. Nah, itu adalah tadi ya yang kita persiapkan dalam proses inokulasi. Jadi barang-barang tersebut nantinya akan sangat akrab dengan kita selama beberapa pertemuan ke depan. Secara otomatis siswa-siswi semuanya pasti sudah punya gambaran di kepala bahwa waktu praktikum yang panjang, maka dengan itu persiapan harus dilakukan di hari sebelumnya. Nah, jadi misalnya besok kita akan praktek inokulasi, nah maka hari sebelumnya kalian sudah harus prepare tuh, mulai dari prepare ruangannya, preparasi peralatan dan bahannya, lalu setelah itu medianya sudah ada atau belum dalam apa yang akan kita gunakan untuk proses penanaman. Jadi kalian sudah bersiap-siap semuanya. Nah, ini adalah beberapa rangkuman catatan yang harus kita ulangi lagi supaya makin mantap. Jadi meja kerja yang kita siapkan harus bersih, dan tadi juga jangan lupa lemari kaca ya untuk tempat melakukan inokulasinya. Lalu setelah itu lampu spiritus harus selalu menyala saat bekerja dan diletakkan di area kerja kita. Nah, misalnya anggap ini adalah meja kerja kita ya. Nah, nanti di sini berarti kalau kita bekerja di lemari kaca, maka sudah aman tuh, di situ kita bisa tidak perlu menggunakan lampu spiritus gitu. Yang penting kita sudah melakukan pembersihan dan melakukan penyinaran atau UV. Nah, kalau misalnya kita bekerja tanpa lemari kaca, maka yang pertama pastikan bersih ruang kerjanya, meja kerja. Lalu kita buat area kerja. Ya, ini misalnya yang titik-titik kotak ini adalah area kerja kita. Nah, di sini bahan-bahan dan peralatan harus sudah kita siapkan dengan baik. Misalnya ada media perbenihannya, lalu di sini ada rak tabung ya, rak tabung untuk meletakkan media agar perbenihan yang berbentuk tabung. Lalu kita taruh juga ose di sini ya. Ada ose baik yang biasa maupun ose yang lancip. Nah, lalu setelah itu nanti pada saat kita bekerja usahakan itu ini jangan di sini deh, biarin nggak mengganggu. Bentar. Nah, ini ada media, lalu di sini ada raknya ya, tadi ada rak tempat taruh ose sama tabung yang agar tabung. Nah, setelah itu nanti yang perlu kalian siapkan adalah lampu spiritus. Nah, lampu spiritus ini letaknya itu selalu ada di sini. Jadi kalian bekerja itu bekerja di meja kerja kalian itu, di depan kalian itu lampu spiritus spotnya itu ada di tengah depan seperti ini. Jadi nanti ose, media perbenihan, lalu spesimen udah ada di depan kita semuanya. Nah, baru lampu spiritusnya dihidupkan. Lalu kita harus menyesuaikan ose yang kita pakai itu yang jenisnya seperti apa gitu ya. Apakah yang ose bulat atau ose lancip.
kita harus sesuaikan dengan jenis media perbenihan yang akan kita lakukan. Contoh, nah kalau misalnya kita mau melakukan penanaman di media cawan petri, yang mana di situ di cawan petri itu media agarnya sifatnya datar seperti itu, dan kita nanti membutuhkannya berarti ose bulat ya untuk melakukan proses inokulasi. Nah, tapi misalnya kita pakai media agar tabung, di mana kalau kita tahu ya kondisi tabung itu kan ada bagian lereng, ada juga bagian bawah dasar. Nah, ini kemarin belum sempat ini ya. Nah, contohnya begini. Kalau media biasa kan seperti ini ya, yang cawan petri ya. Jadi nanti kita pakainya adalah ose bulat. Oke. Nah, untuk media tabung yang kemarin kita buat, itu kan bentuknya begini tuh. Ya, miring. Oh, sorry nggak kelihatan kamera. Nah, ya gini. Bentuknya kan miring seperti ini kemarin kan. Jadi ada bagian yang miring atau bagian lerengnya ya, kayak lereng gunung begitu. Ada bagian bawah sini yang namanya dasar. Nah, untuk yang tabung seperti ini biasanya kita membutuhkan ose lancip juga. Tuh ya. Untuk apa ose lancip ini? Biasanya kita nanti teknik menanamnya itu akan ditusukkan ke bawah sini. Ditusukkan ke bagian dasar dari media agar yang sudah kita buat. Nah, nanti tujuannya itu adalah untuk melihat apakah bakteri yang kita tanam itu merupakan bakteri yang punya flagel ya. Kita sudah belajar dulu bahwa flagel itu fungsinya untuk bergerak. Jadi bakteri itu kalau bergerak dia pakai flagel. Nah, nanti andainya kita tanam seperti itu, nanti akan terlihat adanya proses pergerakan kalau misalnya dia bakteri yang punya flagel. Maka itu kalau untuk agar cawan petri seperti ini, agar flat, dia pakainya ose bulat. Sedangkan untuk agar tabung, baik yang agar tabung miring ataupun agar tabung biasa, itu dia menggunakan selain menggunakan ose bulat, dia juga membutuhkan ose lancip. Dan nah ini jangan pernah lupa nih ya, poin yang selanjutnya, jangan pernah lupa untuk memanaskan ose pada nyala api spiritus sampai pijar atau sampai warna ujungnya itu memerah membara begitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Itu adalah salah satu teknik sterilisasi kering dengan melakukan pembakaran. Jadi nanti kalau kita bakar di nyala api atau di lampu api spiritus, osenya sampai merah menyala, harapannya maka andainya ose itu sempat dipakai sebelumnya, maka sudah tidak ada lagi spora bakteri di situ yang bisa mengkontaminasi ke media selanjutnya gitu. Jadi dia sudah disterilkan dulu dengan teknik pembakaran tersebut. Harapannya ya supaya nggak kontaminan lagi selanjutnya. Nah, kalau sudah dibakar, dipanaskan di spiritus, ini sebelum dipakai ya, jangan tiba-tiba juga langsung ambil ke sampel untuk lakukan inokulasi, tapi didiamkan dulu sampai dingin supaya ya nanti kan udah steril berarti ya, setelah dibakar pijar, panas, steril, dingin. Nah, barulah kita ambil sampelnya. Nah, kalau dia masih panas-panas, lalu tiba-tiba kita masukkan ke sampel, ya berarti nanti mati kan bakterinya karena masih sangat panas. Jadi ini adalah beberapa cara penting yang harus kita pahami sebagai pengantar dari inokulasi ya, proses inokulasi. Mungkin ini dulu materinya karena ini udah 30 menit. Jadi siswa-siswi semuanya harapannya nanti sampai ke teknik caranya gimana sudah tahu dulu, persiapannya bagaimana untuk melakukan inokulasi. Dan tugas hari ini adalah semuanya tolong dirangkum penjelasan saya ke dalam buku kalian, dan nanti kita akan masuk ke ujian tengah semester ya. Untuk ujian tengah semester ini juga salah satu materi yang akan saya masukkan selain kemarin materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Nanti saya tunggu rangkumannya, semakin cepat semakin baik. Tapi tolong dalam merangkum penugasan jangan asal merangkum saja. Dipahami, andainya perkataan saya kurang jelas, bisa di googling dulu apa maksudnya.
betul nggak tulisan saya ini cara penulisannya seperti itu. Nah, seandainya nanti sudah semakin bagus rangkumannya, maka saya yakin akan mudah bagi siswa-siswi semuanya dalam mengimplementasikannya baik dalam praktikum ataupun ketika ujian nanti. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.